Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa benar-benar yakin kalau satu hal itu lebih baik dari yang lain? Atau kalau ada dua hal yang kelihatannya beda, apa itu benar-benar beda? Nah, kali ini kita bakal bongkar caranya pakai data dan statistik biar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dengan jauh lebih percaya diri. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi ini penting banget. Gimana kita misahin antara perbedaan yang nyata sama yang cuma kebetulan aja? Soalnya, hanya karena dua angka kelihatan beda, itu belum tentu berarti ada cerita besar di baliknya secara statistik. Coba deh bayangin skenario ini. Apa penjualan rata-rata di supermarket A itu beneran beda sama supermarket B? Atau apa metode produksi yang baru itu emang beneran bikin produk cacat jadi lebih sedikit? Cuma ngandelin perasaan aja nggak cukup. Kita butuh metode yang solid buat membuktikannya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita nyelam ke contoh nyata kayak penjualan supermarket dan kekuatan jaring ikan. Kita bahkan bakal lihat gimana konsep ini bisa dipakai buat bandingin persentase. Oke, langsung aja nih, kita mulai. Senjata utama yang bakal kita pakai namanya uji hipotesis. Anggap aja ini semacam kerangka kerja resmi untuk menggunakan data pas kita mau ngetes sebuah klaim atau dugaan. Nah, jantung dari uji hipotesis ini adalah sesuatu yang disebut hipotesis nol, atau kita singkat H0. Ini adalah posisi default kita. Kita selalu mulai dengan asumsi kalau ya nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ada perbedaan, nggak ada efek, nggak ada perubahan. Ini adalah pandangan yang harus kita coba patahkan dengan data yang kita punya. Dengan kata lain, kita tuh pasang muka skeptis dulu. Kita bilang, buktiin dulu. Kita baru akan menolak asumsi nggak ada bedanya ini kalau data yang kita kumpulin itu bener-bener nunjukin sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kecil kemungkinannya terjadi karena faktor kebetulan. Oke, teori cukup. Yuk kita langsung praktek pakai contoh pertama. Ada sebuah perusahaan punya dua supermarket di lokasi yang beda. Nah, mereka pengen tahu, apakah rata-rata penjualan harian di dua tempat itu sama aja atau beda? Di sini kita bisa lihat datanya. Setelah diobservasi selama sebulan, kelihatan ya supermarket 2 punya rata-rata penjualan yang lebih tinggi, Rp585.000, dibanding supermarket 1 yang Rp537.000. Pertanyaannya, selisih Rp48.000 ini beneran signifikan atau jangan-jangan cuma variasi acak harian aja? Jadi, kita punya dua cerita yang saling bersaing. Hipotesis nol kita bilang nggak ada bedanya, sama aja. Sementara hipotesis alternatif bilang, ada bedanya loh. Nanti data yang akan jadi jurinya. Buat ngetes ini, kita pakai formula yang namanya uji Z. Tenang, jangan pusing sama rumusnya. Anggap aja ini pengukur kejutan. Formula ini intinya mengukur seberapa besar perbedaan rata-rata sampel kita, lalu dibandingin sama variabilitas atau noise yang ada di dalam data. Makin besar angkanya, berarti hasilnya makin mengejutkan. Dan setelah kita masukin angka-angka penjualan tadi, hasilnya jeng-jeng, kita dapat nilai Z sebesar minus 65,3. Perlu saya tekankan ya, di dunia statistik angka segini itu monster. Besar banget. Jauh-jauh dari nol. Nah, ini dia momen penentuannya. Skor kita bandingkan sama nilai kritis. Ini kayak batas yang kita tentukan untuk bilang apakah hasil kita cukup mengejutkan. Di sini batasnya itu 2,5758. Skor kita 65,3, jelas-jelas jauh ngelewatin batas itu. Artinya, kita punya bukti yang super kuat buat menolak hipotesis nol. Jadi jawabannya adalah, ya penjualan kedua supermarket ini memang beda secara signifikan. Oke, kasus supermarket tadi kan kelihatannya jelas ya, soalnya kita punya banyak data. Tapi gimana kalau sampel kita sedikit? Atau gimana kalau kita nggak tahu banyak soal populasi secara keseluruhan? Para statistikawan itu punya semacam pohon keputusan buat milih alat yang pas. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang nentuin senjata mana yang harus kita pakai. Kalau sampel kita kecil, biasanya kita pindah ke alat lain yang sedikit beda, namanya uji T. Uji ini didesain untuk jadi lebih hati-hati kalau kita nggak punya banyak data. Yuk kita lihat kasus berikutnya yang nggak kalah seru. Ada dua perusahaan jaring ikan dan dua-duanya ngeklaim kalau produk mereka itu paling kuat. Nah, masalahnya, kita cuma dikasih 10 sampel dari masing-masing perusahaan buat ngebuktiin klaim ini. Ini dia datanya. Sekilas, rata-rata kekuatan jaring perusahaan B kelihatannya lebih tinggi. Tapi ingat, kita cuma punya 10 sampel. Bisa aja kan perbedaan ini muncul cuma karena kita kebetulan dapat 10 jaring yang lebih kuat dari perusahaan B. Kita harus ekstra waspada di sini. Nah, perhatiin deh, hipotesis kita sekarang agak beda.
Kita nggak cuma nanya apakah mereka beda, tapi kita nanya secara spesifik, apakah perusahaan B lebih unggul? Ini namanya pengujian satu arah. Karena sampelnya kecil, kita pakai buji T. Setelah dihitung, kita dapat skor 3,36. Angka ini berhasil melewati nilai kritis kita, yaitu 2,10. Jadi apa artinya? Kita tolak lagi hipotesis 0. Kita punya bukti statistik yang cukup kuat untuk bilang bahwa jaring dari perusahaan B memang beneran lebih kuat. Kerennya lagi, kerangka berpikir ini tuh nggak cuma terbatas buat nilai rata-rata kayak penjualan atau kekuatan loh. Kita juga bisa banget pakai ini buat ngebandingin persentase atau proporsi. Kita lihat contoh berikutnya. Ini masalah bisnis yang klasik banget. Sebuah perusahaan bikin proses produksi baru yang lebih mahal. Dari data, kelihatan tingkat produk cacat turun dari 5% jadi 4%. Pertanyaan besarnya, apakah penurunan 1% ini beneran perbaikan yang nyata dan sepadan sama biayanya, atau ini cuma kebetulan aja? Setelah dihitung, skor Z-nya ternyata cuma 1,42. Nah, kali ini skor kita ada di bawah ambang batas kritis. Ini artinya, meskipun ada penurunan 1%, perbedaan itu nggak cukup signifikan secara statistik buat meyakinkan kita. Kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya, berdasarkan data ini, kita belum bisa membuktikan kalau metode baru yang lebih mahal ini beneran lebih baik. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Karena prinsip yang barusan kita pelajari ini adalah fondasi dari banyak banget hal di sekitar kita. Mulai dari perusahaan teknologi yang melakukan A/B testing buat lihat desain tombol mana yang bikin orang lebih banyak ngeklik, sampai ke para ilmuwan yang melakukan uji klinis buat nentuin apakah obat baru lebih manjur daripada placebo. Jadi, lain kali kalau Anda baca berita atau lihat iklan yang mengklaim satu hal lebih hebat dari yang lain, mungkin Anda bakal berhenti sejenak dan bertanya, apakah perbedaannya itu signifikan secara statistik? Sebuah pertanyaan yang sekarang Anda sudah punya bekal untuk memahaminya. Terima kasih sudah menyimak.